Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang production and growth. Materi ini saya ambilkan dari chapter 25 buku Principle of Economics yang ditulis oleh Gregory Mankiw. So let's begin. Baiklah, di chapter ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Yang pertama adalah what are the facts about living standard and growth rates around the world? Lalu, what does productivity matter for living standard? What determines productivity and its growth rate? And how can public policy affect growth and living standard? Jadi ada dua hal penting yang akan kita bicarakan di sini. Yang pertama adalah produktivitas, yang kedua adalah living standard. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana keduanya berhubungan satu sama lain dan bagaimana keduanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan bagaimana kebijakan publik itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan juga living standard. So let's continue. Nah, jadi living standard itu di seluruh dunia itu berbeda-beda. Satu negara bisa punya living standard yang berbeda dengan negara lain. Nah, sebagai contoh di sini kita melihat typical family in the UK. Jadi ini adalah living standard dari rata-rata keluarga di Inggris. Kita bisa lihat bahwa GDP per kapita mereka itu cukup tinggi, $35.580, dan life expectancy-nya 79 tahun dengan adult literasi 99%. Nah, keadaan seperti ini yang terjadi di Inggris ini belum tentu terjadi di negara lain. Kenapa? Karena living standard setiap negara itu berbeda-beda. Jadi misalnya kalau kita lihat ini di Meksiko, typical family in Mexico as a middle income country. Nah, jadi tadi kalau Inggris itu adalah high income country atau advanced economy, jadi ini adalah high income country. Nah, kalau Meksiko di sini adalah middle income country. Typically keluarga di Meksiko itu keadaan hidupnya seperti yang ada di dalam gambar. Nah, jadi GDP per kapita mereka lebih rendah dari UK ya, $11.410 dengan life expectancy yang juga sedikit lebih rendah, 76 tahun, dan adult literasi yang sedikit lebih rendah yaitu 92%. Nah, ini perbedaan antara advanced economy dan juga middle income country. Nah, sekarang kalau kita melihat ke negara yang termasuk poor country atau negara dengan income yang rendah, ini misalnya di Mali. Mali is a poor country. This is their living standard, their living condition. Berbeda dengan dua negara yang sebelumnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa GDP per kapita mereka itu juga lebih rendah yaitu $1.130. Life expectancy-nya 50 tahun dengan adult literasi yang juga cukup rendah yaitu 46%. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa living standard itu di setiap negara di seluruh dunia itu bisa berbeda-beda. Nah, di sini kita bisa melihatnya dalam bentuk tabel. Jadi we will see two facts here. The first fact is there are vast difference in living standard around the world. Seperti yang bisa dilihat, jadi living standard ini dilambangkan pada GDP per kapita. Jadi ini GDP per kapita tahun 2005 antara banyak negara di sini ada Cina, Singapura, Jepang, Spanyol, India, Israel, USA, Kanada, Kolombia, New Zealand, Filipina, Argentina, Saudi Arabia, Rwanda, dan Haiti. Nah, Anda bisa lihat bahwa GDP per kapita mereka beragam ya. Seperti misalnya di sini salah satu yang paling tinggi itu US, dan yang terendah kita bisa lihat bahwa Rwanda. Lalu juga Singapura ini termasuk yang tinggi, dan juga kita bisa lihat India tidak terlalu tinggi. Nah, ini adalah ini menjelaskan fakta bahwa terdapat perbedaan living standard di seluruh dunia. Nah, selain itu fakta yang kedua adalah kita juga bisa melihat bahwa there is also great variation in growth. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi itu juga bervariasi di seluruh dunia. Kita bisa lihat di sini di antara negara-negara yang tadi, salah satu yang pertumbuhannya paling tinggi itu Cina dan salah satu yang pertumbuhannya paling rendah itu adalah Haiti. Dan di sini USA misalnya dia berada di tengah-tengah. Jadi growth rate-nya berada di tengah-tengah 2,2, yang paling tinggi adalah 5,8. Nah, jadi selain living standard yang berbeda-beda, pertumbuhan ekonomi itu juga berbeda-beda di seluruh dunia.
Oke, nah setelah kita melihat fakta bahwa living standard dan juga pertumbuhan ekonomi itu berbeda-beda. Nah, ada beberapa hal ya yang harus kita sadari, dua hal paling tidak. Yang pertama adalah since growth rates vary, the country rankings can change over time. Nah, karena growth itu bervariasi ya, dia sepanjang waktu itu selalu bervariasi, maka country rankings can change over time. Nah, jadi negara-negara yang sekarang growth rate-nya itu tinggi, dahulu itu memiliki growth rate yang tidak setinggi sekarang. Jadi ranking, country ranking itu bisa berubah-ubah sepanjang waktu. Nah, oleh karena itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa poor countries are not necessarily doomed to poverty forever. Nah, jadi tidak selamanya negara yang miskin itu akan selalu menjadi negara yang miskin. Nah, sebagai contoh Singapura, sekarang Singapura itu termasuk salah satu negara yang kaya, tapi tahun 60-an itu dia termasuk negara yang miskin. Dan juga kita harus memahami bahwa rich countries can take their status for granted. Nah, jadi negara kaya itu tidak akan selamanya bisa menjadi negara kaya. Karena apa? Karena tadi poor countries juga tidak selamanya menjadi negara yang miskin. So they may be overtaken by poorer but faster growing countries. Nah, jadi di sini kuncinya adalah karena negara miskin itu cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Nah, oleh karena itu dia bisa catch up dengan negara yang lebih kaya. Nah, nanti kita akan bahas mengapa negara yang miskin itu memiliki growth rate yang lebih cepat daripada negara yang kaya. Oke, nah berdasarkan fakta-fakta tadi ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan. Yang pertama adalah why are some countries richer than others? Jadi kenapa ada negara yang lebih kaya daripada yang lainnya? Lalu yang kedua, why do some countries grow quickly while others seems to be stuck in a poverty trap? Jadi kenapa ada negara yang bisa tumbuh pesat, tapi kenapa juga ada negara yang sepertinya dia itu terjebak dalam kemiskinan? Lalu yang ketiga, what policies may help raise growth rate and long run living standard? Nah, jadi kebijakan seperti apa yang bisa mendukung pertumbuhan dan juga mendukung living standard yang lebih baik? Nah, kita akan bahas di kuliah kali ini. Nah, jadi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan tadi itu sebetulnya kita punya satu kunci yang menjadi jawaban, yaitu adalah produktivitas atau productivity. Jadi recall one of the 10 principles from chapter 1. Jadi kalau Anda membaca chapter 1 di buku ini, dia ada 10 principle of economics. Itu salah satunya adalah a country standard of living depends on its ability to produce goods and services. Atau standar living sebuah negara itu tergantung dari kemampuan negara tersebut untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, produktivitas itu adalah kunci untuk bisa memproduksi barang dan jasa dengan baik. Nah, so this ability depends on productivity. The average quantity of good and service produced per unit of labor. Nah, jadi pengertian dari produktivitas itu adalah the average quantity of good and service produced per unit of labor input. Nah, jadi secara rata-rata berapa kuantitas barang dan jasa yang bisa diproduksi oleh satu unit labor atau satu unit pekerja. Nah, itu adalah konsep dari produktivitas. Nah, secara makro atau secara agregat kita bisa lambangkan produktivitas itu sebagai Y per L. Nah, jadi Y itu apa? Y itu adalah real GDP atau quantity of output produced, dan L adalah quantity of labor. Nah, jadi produktivitas adalah Y dibagi L atau output per labor. Oke, nah berikutnya kita akan membahas kenapa produktivitas itu penting. Jadi when a nation's worker are very productive, real GDP is large and incomes are high. Nah, jadi produktivitas menjadi kunci untuk mendapatkan income yang tinggi.
And when productivity grows rapidly, so do living standard. Nah, jadi ketika produktivitas itu mengalami pertumbuhan yang pesat, nanti living standard juga mengalami pertumbuhan yang pesat. Nah, kalau demikian, what then determines the productivity and its growth rate? Nah, apa yang mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan dari produktivitas itu sendiri? Nah, itu akan kita bahas di sini. Nah, jadi di sini kita akan mulai bahas apa-apa saja yang mempengaruhi produktivitas. Nah, oleh karena itu kita mulai dulu dengan konsep physical capital per worker. Nah, recall the stock of equipment and structure used to produce goods and service is called capital. Nah, jadi peralatan atau structure yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa itu kita sebut sebagai physical capital atau kita lambangkan dengan K. Nah, jadi K per L itu adalah capital per worker. Jadi kita punya K per L. Productivity is higher when average worker has more capital. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Productivity is higher when the average worker has more capital. Nah, jadi semakin banyak equipment yang bisa dimiliki oleh worker itu nanti produktivitasnya semakin tinggi. Jadi kita bisa simpulkan bahwa increase in K per L akan menyebabkan increase in Y per L. Nah, jadi salah satu hal yang mempengaruhi produktivitas itu adalah physical capital per worker. Oke. Nah, setelah kita membahas capital fisik, sekarang kita akan bahas tentang human capital. Nah, human capital itu apa? Human capital itu adalah knowledge and skills. Nah, jadi semakin berwawasan luas, semakin skillful pekerja itu nanti dia akan semakin produktif. Nah, knowledge dan skill ini bisa didapat melalui edukasi, training, dan experience. Nah, jadi average workers human capital itu adalah H per L. Productivity is higher. Nah, ini perlu digarisbawahi. Productivity is higher when the average worker has more human capital atau when the average worker has more education and skills. Nah, jadi di sini increase in H per L cause increase in Y per L. Nah, berarti faktor kedua yang mempengaruhi produktivitas itu adalah human capital. Nah, selanjutnya kita akan membahas natural resource per worker. Nah, natural resource atau N itu apa? Itu adalah input produksi yang disediakan oleh alam. Jadi nature provides, seperti misalnya tanah atau mineral deposit. Nah, other things equal, more N allows a country to produce more Y. Jadi ceteris paribus, jadi faktor lain dianggap tetap, maka N yang lebih banyak itu akan mendukung sebuah negara untuk memproduksi Y yang lebih banyak. Jadi in terms of worker ya, itu N per L. Jadi kita bisa simpulkan bahwa an increase in N per L increase Y per L. Nah, jadi faktor berikutnya yang mempengaruhi produktivitas tadi setelah physical capital dan human capital itu adalah natural resource. Contoh negara yang dia itu punya natural resource yang banyak dan itu mendukung produktivitasnya itu adalah Arab Saudi. Jadi Arab Saudi ini punya natural resource minyak yang banyak ya, makanya dia bisa punya produktivitas yang tinggi. Nah, namun demikian itu tidak selalu terjadi. Jadi bisa terjadi ada negara yang tidak punya N terlalu banyak tapi dia tetap menjadi negara yang kaya. Seperti misalnya Jepang. Jadi Jepang ini dia selalu mengimpor natural resource-nya, tapi dia tetap bisa menjadi negara yang kaya dan dia tetap bisa menjadi negara yang produktif. Nah, mengapa? Nah, karena apa? Karena yang mempengaruhi produktivitas itu tidak cuma natural resource saja. Tadi seperti yang kita sebutkan, ada human capital dan ada physical capital. Nah, jadi misalnya negara yang tidak punya natural resource tapi dia mengoptimumkan human capital dan physical capitalnya, maka dia tetap bisa menjadi negara yang kaya dan negara yang produktif. Oke? Nah, berikutnya kita akan bahas tentang technological knowledge.
Apa itu technological knowledge? Technological knowledge adalah society's understanding of the best ways to produce goods and services. Nah, jadi ini adalah teknologi atau teknis dalam memproduksi barang dan jasa yang dianggap paling baik oleh masyarakat. Ya, atau teknologi itu juga bisa dianggap sebagai technological knowledge. Technological progress does not only mean a faster computer, a higher definition TV, or a smaller cell phone. Nah, jadi di sini technological progress itu tidak melulu identik dengan gadget ya. Jadi tidak cuman gadget saja. Ini juga bisa berwujud sebagai kemajuan metodologi. Jadi seperti misalnya zaman dulu sebelum adanya assembly line. Nah, assembly line itu disebut sebagai technological knowledge. Jadi dia juga termasuk kemajuan dalam metode. Kemajuan metode. Jadi seperti misalnya zaman dulu nelayan harus menjual hasil tangkapannya habis hari itu juga. Nanti yang tidak terjual bisa jadi busuk. Tapi terus seiring berjalannya waktu, mereka menemukan bahwa kalau ikan dikeringkan lalu diasinkan, nah itu lebih awet, lebih lama. Nah itu namanya adalah technological knowledge. Karena apa? Karena dia menemukan metode yang lebih baik untuk menyimpan hasil tangkapannya. Nah misalnya seperti itu termasuk dari kemajuan metode atau technological knowledge. Jadi tidak melulu identik dengan gadget elektronik. Oke. Nah, technological knowledge ini juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas. Nah, jadi technological knowledge versus human capital. Jadi kalau technological knowledge refers to the society's understanding on how to produce good and service, human capital result from the effort people expend to acquire this knowledge. Nah, keduanya ini penting untuk produktivitas. Jadi bukan antara satu atau yang satunya, tapi keduanya itu penting untuk produktivitas. Nah, di sini kita akan bahas tentang fungsi produksi. Nah, jadi fungsi produksi itu menjelaskan bagaimana orang itu mengubah input menjadi output atau dia melakukan produksi. Nah, ini disimbolkan dengan Y sama dengan Y sama dengan A dikali F fungsi dari L, K, H, dan N, di mana F ini adalah fungsi. Jadi F ini fungsi that show how inputs are combined to produce outputs, dan A ini adalah level of technology. Nah, A multiplies the function F, so improvements in technology increase in A allow more output to be produced from any given combination of input. Nah, jadi yang bagian sini, ini warnanya biru juga, biar saya ganti dulu. Nah, jadi yang bagian sini, nah ini adalah bagaimana kita menggunakan input dalam produksi untuk berproduksi. Input untuk berproduksi. Nah, sedangkan yang A di sini, A ini adalah level of technology. Nah, jadi nanti kalau teknologinya lebih baik, nah maka nanti kita akan punya fungsi produksi yang juga lebih baik. Jadi A ini akan mendukung F. Nah, sedangkan F ini adalah bagaimana kita mengolah input. Input terdiri dari apa? Tadi kita punya labor, tadi kita punya capital, tadi kita punya human capital, dan kita juga punya natural resource. Nah, jadi seperti ini fungsi produksi ketika kita memasukkan semua komponen yang sudah kita bahas tadi. Oke. Nah, satu hal yang perlu kita garis bawahi ya soal fungsi produksi itu adalah returns to scale. Jadi returns to scale itu apa? Returns to scale itu menjelaskan changing all inputs by the same percentage cause output to change by that percentage. Jadi di sini kita akan membicarakan tentang constant returns to scale.
Jadi constant return to scale itu mengatakan bahwa nanti proporsi input yang kita gunakan itu akan menghasilkan output dengan proporsi yang sama dengan input kita. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya kita doubling all the inputs, jadi inputsnya kita kalikan 2, kita double, nah itu nanti jadi 2L, 2K, 2H, dan 2N, maka kita akan menghasilkan outputnya juga 2 kali. Nah ini namanya constant return to scale, constant return to scale atau CRS. Nah sebetulnya return to scale itu tidak cuma constant return to scale, jadi ada increasing return to scale dan juga decreasing return to scale. Tapi untuk sementara ini yang kita bahas baru constant return to scale. Jadi seperti tadi ya, constant return to scale itu mengatakan bahwa proporsi input yang kita gunakan nanti akan menghasilkan output dengan proporsi yang sama. Jadi misalnya kita inputnya dikalikan 2 kali, ya nanti outputnya akan jadi 2 kali. Nah kalau misalnya kita menaikkan input 10%, nah maka nanti outputnya juga akan naik 10%. Jadi inputnya dikalikan 1,1, nah maka outputnya juga nanti hasilnya adalah 1,1 lebih banyak. Nah jadi seperti itu ya constant return to scale. Nah sama juga kalau misalnya kita mengkalikan input kita dengan 1/L, nah maka nanti output kita juga akan dikalikan 1/L. Nah jadi di sini kita akan ketemu bahwa Y/L itu sama dengan A dikali F1 K/L, H/L, N/L. This equation shows that productivity depends on. Nah, jadi equation ini itu menunjukkan bahwa produktivitas itu dipengaruhi oleh level of technology, physical capital per worker, human capital per worker, dan natural resource per worker. Nah, ini seperti yang sudah kita bahas di slide yang sebelumnya. Jadi ada paling tidak 4 ya yang mempengaruhi produktivitas, yaitu level of technology, physical capital per worker, human capital per worker, dan natural resource per worker. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kebijakan publik itu bisa mempengaruhi long run growth in productivity and living standard. Nah, jadi yang pertama adalah saving and investment. Jadi salah satu cara untuk mendukung produktivitas itu kita bisa menaikkan K kan, karena K tadi capital per labor itu merupakan salah satu faktor yang menentukan produktivitas. Jadi kita bisa meningkatkan K dengan cara kita mengencourage saving. Jadi kalau dalam ekonomi makro itu kita bisa menggenjot saving, dan dari saving ini nanti kita bisa menggunakan lebih banyak dana untuk investment. Nah, tapi namun demikian ketika kita mengencourage saving, nah maka saat itu kita juga akan mengalami fewer consumption. Jadi karena sumber daya itu terbatas ya. Jadi kalau Anda meminta orang untuk menabung, maka yang ada adalah dia akan menggunakan uangnya untuk menabung, bukan untuk mengkonsumsi. Jadi ketika dia menabung, itu kemarin kita sudah bahas ya, ketika kita bahas tentang bagaimana bank memutar kembali uangnya. Jadi uang yang masuk ke saving itu akan bisa menjadi modal untuk berinvestasi ke kapital yang lebih banyak. Jadi uang tabungan masuk sama bank diputar kembali sebagai pinjaman, perusahaan meminjam uang tersebut untuk berinvestasi di kapital yang lebih banyak. Nah, itu bisa mendukung produktivitas yang lebih baik. Namun demikian perlu diingat bahwa ada trade-off antara current and future consumption. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita mengencourage orang untuk menabung, artinya orang itu jadi mengurangi konsumsinya di masa sekarang. Jadi dia baru bisa mengkonsumsi di masa depan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah kita juga harus memperhatikan adanya diminishing return and the catch up effect. Nah, jadi tadi
kan kita mengatakan bahwa K itu berpengaruh positif pada produktivitas, sehingga kita akan menambah K terus menerus. Nah, tapi perlu digarisbawahi bahwa K itu memiliki sifat diminishing returns. Jadi K itu in the long run dia akan mengalami parabola terbalik seperti ini. Jadi nanti dengan menambahkan K terus menerus produktivitas, jadi misalnya di sini adalah K, di sini adalah produktivitas, misalnya saya lambangkan dengan produktivitas. Nah, itu nanti dengan menambahkan K terus menerus itu pada suatu ini adalah time dan ini adalah K per L. Nah, K per L itu pada awalnya dia akan mengalami slope yang positif, tapi di satu waktu dia slope-nya akan landai dan nanti slope-nya akan negatif. Nah, ini adalah diminishing return to capital. Jadi menambah capital terus menerus itu tidak akan selamanya mendukung produktivitas karena dia punya sifat diminishing return. Bisa dibayangkan ya, misalnya tadinya workernya 10, mesinnya cuma 1, lalu kita tambah mesin menjadi 2, kita tambah mesin menjadi 3 dan seterusnya. Nah, ketika mesinnya sudah 10, itu kalau Anda tambahkan mesin 1 lagi, itu tidak akan membuat produktivitas lebih baik. Karena apa? Ya, karena workernya cuma 10, tapi mesinnya lebih dari 10. Jadi satu mesin itu tidak bisa dioperasikan. Nah, jadi misalnya seperti itu. Oke. Nah, ini contoh penjelasan yang lebih rinci ya. Jadi ini adalah Y per L, ini adalah K per L. Nah, kita bisa lihat bahwa ketika K per L-nya masih sedikit, jadi misalnya dari titik ini ke titik sini, jadi kalau kita tambahkan dari titik 1 ke titik 2 misalnya, nah itu kita bisa lihat bahwa penambahannya itu cukup banyak. Tapi kalau sudah di titik ini, misalnya titik 3 dan titik 4, itu kita tambahkan K per L lagi, itu penambahannya lebih sedikit. Jadi bisa dilihat dari slope-nya yang lebih kecil. Jadi ini slope-nya cukup besar, misalnya segini, yang ini slope-nya hanya segini. Nah, jadi pada titik tertentu menambahkan K itu tidak akan menambah produktivitas karena adanya diminishing return. Oke. Nah, berikutnya, ini sebetulnya melambangkan apa yang terjadi ketika negara miskin itu catch up dengan negara yang kaya. Jadi ini menjelaskan kenapa negara miskin itu punya growth rate yang lebih tinggi daripada negara yang kaya. Itu karena hal seperti ini. Nah, jadi kita bisa umpamakan negara yang miskin itu memiliki K per L yang lebih rendah daripada negara yang kaya, ya kan? Nah, jadi misalnya per country start here. Lalu di per country yang punya K per L sedikit itu kita tambahkan K, sekian K. Nah, itu dia akan bertambahnya melonjak dengan cukup tinggi. Jadi growth-nya itu sebesar slope yang berwarna ungu tersebut. Tapi di negara yang kaya, di mana dia punya K sudah cukup banyak, itu kalau K-nya kita tambahkan lagi, nah maka dia tidak akan mengalami pertambahan yang signifikan atau slope-nya cuma sedikit. Nah, inilah yang membuat kenapa negara miskin itu punya growth rate yang lebih tinggi dari negara yang kaya. Dan dia nanti eventually dia akan catch up dengan negara yang kaya. Oke. Nah, ini contoh dari catch up effect, itu adalah US dan South Korea. Jadi South Korea dulu adalah negara yang miskin dan US adalah negara yang kaya. Nah, tapi kita bisa lihat bahwa karena dulu Korea itu negara yang miskin, maka dia punya growth rate yang lebih tinggi karena dia belum mengalami titik di mana dia diminishing kan, karena dia masih naik terus. Nah, jadi US itu di sini, Korea itu di sini. Jadi misalnya seperti itu. Jadi sekarang Korea itu pertumbuhan ekonominya itu di atas 6, sedangkan US itu hanya 2%. Nah, ini disebut sebagai catch up effect. Oke. Selanjutnya kita juga bisa mendukung produktivitas, maksud saya menambah investment itu juga menggunakan investment from abroad. Jadi misalnya di sini kita punya foreign direct investment dan foreign portfolio investment.
Foreign direct investment ini dengan capital investment dari asing. Portfolio investment itu adalah surat-surat berharga dari asing. Oke. Investment from abroad itu especially beneficial for poor countries. Karena apa? Karena mereka bisa mendatangkan dana dari luar. Karena kan negaranya dia sendiri tidak bisa menyediakan dana. Nah, it also help poor countries to learn a state-of-the-art technology development. Nah, selain itu juga dia bisa transfer teknologi ya dari luar negeri ke negara yang miskin. Oke. Nah, faktor berikutnya yang mendukung produktivitas itu adalah yang mendukung growth dan produktivitas itu adalah education. Ini tidak perlu saya jelaskan ya, karena education di sini nanti pengaruhnya dengan human capital. Jadi human capital akan mendukung produktivitas dan akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan eventually membuat living standard lebih baik. Nah, berikutnya health and nutrition, ini juga tidak perlu saya jelaskan. Jadi kesehatan itu sangat penting ya untuk menjadi pekerja yang produktif. Itu kalau misalnya kita nggak sehat ya nggak bisa jadi pekerja yang produktif. Kita nggak sehat ya kita nggak bisa mengembangkan skill kita nggak bisa belajar dengan baik. Nah, jadi ini self-explanatory ya, it's very clear kenapa kesehatan itu penting untuk produktivitas. Nah, yang berikutnya, nah ini yang pemerintah itu harus memperhatikan dengan baik itu adalah property right and political stability. Nah, jadi property right itu apa? Jadi yang namanya hak milik itu kalau tidak jelas itu rawan sekali konflik. Nah, konflik itu akan menjadi hal yang kontraproduktif terhadap perekonomian. Jadi kita bukannya memproduksi barang dan jasa, kita malah berantem soal itu. Nah, political stability juga sama. Negara yang keadaan politiknya tidak stabil itu cenderung memiliki produktivitas yang buruk dan juga living standard yang buruk. Ini misalnya negara yang sering mengalami perang, misalnya seperti Syria atau I'm not really familiar with places who often experience war, tapi ya seperti negara yang sering mengalami perang. Nah, ini jadi salah satu hal yang bisa dilakukan untuk menjaga property right itu adalah beberapa hal yang membuat property right itu menjadi masalah itu seperti misalnya contracts aren't always enforced, jadi kontrak tidak selalu dipenuhi, lalu adanya korupsi, penipuan yang tidak dihukum dengan baik, lalu juga adanya suap kepada government official. Nah, itu beberapa hal yang bisa mempengaruhi produktivitas menjadi buruk. Oke. Jadi when people fear their capital may be stolen by criminals or confiscated by corrupt government, there is less investment. Nah, jadi tadi kalau misalnya political stability dan property right tidak ada, itu orang jadi tidak mau berinvestasi, dari luar negeri juga tidak mau berinvestasi. Nah, oleh karena itu nanti perekonomian akan menjadi tidak efisien. Nah, kita akan memiliki lower living standard. Jadi economic stability, efficiency, healthy growth require law enforcement. Jadi law enforcement itu penting, effective courts, and stable constitution and honest government official. Nah, jadi sangat penting faktor-faktor yang telah saya sebutkan tersebut. Nah, yang berikutnya adalah free trade. Nah, jadi free trade itu juga menjadi salah satu faktor yang baik untuk produktivitas. Jadi free trade ada dua, inward oriented dan outward oriented. Yang inward oriented ini tujuannya adalah menaikkan living standard dengan cara menghindari interaksi dengan negara lain. Nah, ini biasanya terbukti tidak efektif dalam mendukung produktivitas. Nah, lalu yang kedua adalah outward oriented. Nah, ini adalah dia tujuannya juga menaikkan living standard, tapi dengan cara mempromosikan interaksi atau integrasi dengan world economy atau dengan negara lain.
Oke. Nah, jadi dengan adanya trade kita jadi bisa make everyone better off, karena kita bisa mendapatkan sumber daya yang tidak kita miliki dan kita bisa menjual hasil produksi kita yang kita unggul di dalamnya. Nah, selain itu juga research and development, ini tidak perlu saya jelaskan. Jadi penelitian dan pengembangan itu berpengaruh positif terhadap produktivitas. Nah, lalu di sini kita punya population growth. Jadi ada 3 cara atau 3 different ways population growth itu mempengaruhi produktivitas. Yang pertama adalah stretching natural resource. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan teorinya Malthus, nah dia mengatakan bahwa semakin banyak populasi sebuah negara itu nanti akan membuat living standarnya semakin buruk. Karena apa? Karena nanti pertumbuhan populasi itu akan jauh lebih cepat daripada pertumbuhan produktivitas. Nah, oleh karena itu nanti resource yang harus dibagi kepada populasi itu jadi sangat banyak, padahal resource-nya kan terbatas ya. Nah, maka nanti dia akan stretching the natural resource. Nah, yang kedua, diluting capital stock. Nah, jadi di sini pengaruh dari population growth itu adalah kita bisa memiliki K per L yang lebih rendah. Karena apa? Ya karena L-nya kan lebih besar ya. Jadi karena di sini L-nya lebih besar daripada K, ya of course nanti K per L-nya menjadi lebih kecil. Nah, itu cara yang kedua. Nah, tapi cara yang jadi cara yang kedua ini biasanya terjadi ketika negara yang memiliki kecepatan pertumbuhan populasi itu memiliki educational attainment yang rendah. Jadi misalnya negara yang memiliki pertumbuhan populasi yang tinggi itu memiliki edukasi yang baik, nah ini tidak akan terjadi. Jadi ini terjadi karena L yang lebih banyak ini adalah L yang unskilled. Jadi labor yang tidak punya skill yang cukup mumpuni. Nah, itu biasanya diluting capital stock akan terjadi. Nah, yang ketiga adalah, ini adalah bagaimana population growth mempengaruhi living standard dengan positif, yaitu promoting technological progress. Karena apa? Karena more people, more scientists, more inventors, more engineers, more frequent discoveries, faster technological progress and economic growth. Nah, ini bisa terjadi kalau misalnya di negara tersebut human capitalnya baik, educationnya baik, healthcare-nya baik, dan political stability-nya juga baik. Nah, jadi ini seperti ditunjukkan oleh Michael Kramer di dalam penelitiannya dia. Oke. Nah, jadi tadi kita sempat bahas apakah natural resource itu bisa berpengaruh negatif pada growth. Jawabannya tidak selalu ya. Karena kita punya teknologi untuk mengatasi kekurangan dari natural resource. Seperti misalnya kita tahu bensin itu kan non-renewable, tapi dengan adanya teknologi sekarang kita punya hybrid cars, lalu kita punya battery insulation yang bisa menghemat bahan bakar minyak yang dia itu non-renewable. Oke. Nah, jadi in conclusion, in the long run, living standard are determined by productivity. Living standard are determined by productivity. Policies that affect the determinants of productivity will therefore affect the next generation living standard. Nah, jadi kebijakan yang mempengaruhi produktivitas itu akan mempengaruhi living standard generasi berikutnya, dan salah satu determinannya adalah saving and investment. Oke. Baiklah, itu saja untuk chapter kali ini. Ini summary, Anda bisa baca sendiri. If you have question, you can send it for me through emails. Okay, thank you very much.